Baik, teman-teman semuanya dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan di sini saya duet dengan Bang Nandar pertama kalinya menghadapi Pak Bom Bom dan Bang Rudi Yohanes ya. Kalau 1 lawan 1 dengan Bang Rudi Yohanes udah sering kan saya ya. Sekarang coba kita duet tentang masalah penyalipan. Robbi syrahli sodari wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman semuanya, tentang masalah penyalipan di dalam Al-Qur'an. Ya, kita udah tahu bersama ya bahwa tentang masalah Nabi Isa apakah dia tersalib atau tidak, jelas ya di dalam Al-Quran Nabi Isa itu tidak tersalib, dibantah mentah-mentah ya oleh Al-Quran bahwa Nabi Isa itu tidak terbunuh dan tidak pula disalib ya. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka berkata mereka telah menangkap dan membunuh Isa putra Maryam utusan Allah, padahal wa ma qataluhu mereka tidak membunuhnya, wa ma salabuhu mereka tidak menyalibnya, walakin syubbiha lahum tapi dia diserupakan. Lalu dikemanakan Nabi Isanya? Maka ayat selanjutnya di ayat 158-nya ya dari Quran surah An-Nisa, di situ dikatakan barrafa'ahu Allahu ilai, dia diangkat ke hadirat Allah. Lalu dengan siapa dia? Ya teman-teman, diserupakan. Mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan satu nama? Ada rahasianya teman-teman ya. Kenapa tidak disebutkan nama di dalam Quran surah An-Nisa tersebut? Ternyata teman-teman, kalau kita merujuk ke ayat Quran surah Az-Zukhruf ayat 63, walamma ja'a Isa bil bayyinat qala qad ji'tukum bil hikmah wa li ubayyina lakum ba'dallazi takhtalifuna fi fattaqullaha ati'un. Ya, jadi ternyata Allah memang sengaja tidak menyebutkan nama agar Nabi Isanya sendiri yang menjelaskan kepada orang-orang dengan siapa dia diserupakan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Al-Quran itu tidak membantah sejarah penyalipannya ya, tetapi membantah oknum yang disalib itu adalah Nabi Isa alaihi salam. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Keselamatan bagi Nabi Isa pada saat dia dilahirkan dan pada saat dia dimatikan nanti ya, turun kedua kalinya. Saat ini dia belum mati, dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali. Jadi seperti itu teman-teman. Silakan Bang Nandar. Waduh, bom kabur. Bom kabur. Kita ulangi dulu bom-bomnya kabur. Bom kabur. Belum apa-apa udah kabur. Gak seru Kita ulangi Ustaz. Sinyal dia jelek. Bom-bomnya kabur. Sinyal dia jelek, sinyal dia. Alasan biasanya nggak jelek gitu. Jelek tadi putus-putus tuh karena ada dia putus-putus, karena ada keluar dia jadi bagus Teman-teman, dalil yang saya sampaikan tolong Anda catat ya. Kayak gitu. Loh, kok saya tahu dari mana dalilnya tanpa lihat Quran katanya? Ya itu udah semenjak dulu dibahas ya teman-teman ya. Mudah pembahasannya. Jamak lagi Rudi. Bom belum apa-apa sudah bendera putih. Belum panas. Mana? Kayaknya tadi itu kumisnya copot satu itu ketika saya menjelaskan. Baru dibaca Quran sudah babak belur ya. Saya terlempar. Tunggu. Iya. Kirim undangan. Tunggu ya, sabar. Gimana cara memanggil? Belum apa-apa. Belum. Sudah. Ronde pertama aja belum. Sorry, aku terlempar aku. Aduh. Ya. Belum bayar WIFI sebelum kita mulai gimana sih Bom? Ya pantas tadi patah-patah. Pokoknya sebelum dimulai, tolong pastikan dulu kuotanya, internetnya, jangan sampai nanti apa yang kita sampaikan nggak sampai gitu loh. Harus keterima. Nanti lain ditanya, lain dijawab. Setting lagi. Ya, coba. Oke, coba kita ini dulu, trial dulu lah. Percuma. Kita trial dulu, apa namanya itu, PK dulu Pemanasan nih. Coba. Coba Pak ngomong. Terima. Percobaan lagi ini ya. Habis Pak bomnya.
Coba diterima dulu. Udah. Coba ngomong Pak Bom Bom. Ngomong. Tes. Aman kok. Aman. Silakan. Saya bicara ya. Belum waktunya belum. Ya, coba. ini lagi trial aja dulu Pak Bom Bom supaya nanti. Saya di Papua. Kau ini juga macam bukan. Ya. Biasanya Guru juga siluman sama guru. gitu. Kau mengerti aja lah. Kau usah kau tidak. Belum apa-apa sudah. Belum apa-apa sudah sudah naik tensi. Bukan tensi. Lu punya mulut kan lu di kota besar. Aneh aja lu. Enggak, saya nggak di kota besar. Wifi saja nggak ada di sini. Saya bukan di kota besar. Saya di pegunungan ini. Sudah siap mencari alasan seperti lagunya manis di bibir membuat mengundang kata aku mencari alasan. kote Guru Rudi dia siluman. Pak Bom. Bang Nandar. Ya. Bang Nandar. Mari kita salibkan dua orang ini biar jadi Tuhan juga mereka. Iya. Kita salibkan dia. Guru, mereka siluman guru. Sorry ya, minta maaf kalau umpamanya bagaimana. Nanti kalau memang HP ini begini, aku ganti dengan Pak Bom Bom 0. Kan saya punya akun kan banyak, ada 08, 09. Ya udah sekarang aja Pak Bom Bom. Kalau Pak Bom Bom enggak lah. Ini Aku akunku cuma 2 loh. Ini udah jarang juga dikena ban. Teman-teman dukung ya. Teman-teman kalian melihat malam hari ini kiper terbaik. Dan ku balik si mulut si. Ustaz Yusuf, saya semakin yakin dengan ucapan Yesus. Saya semakin yakin dengan ucapan Yesus. Pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang buruk, dan pohon yang buruk tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Kita akan melihat mereka dari buahnya. Kita tidak pernah menghujat. Kita tidak. Sebentar. Dari awal itu kita tidak pernah body shaming. Kita tidak pernah. Tuh kan kepanasan. Enggak. Kepanasan dia. Kata-katamu, kau memegang kata Yesus. Itulah sebentar nanti saya akan bom kau dengan kata-kata Yesus. Kau tunggu. Enggak, maksudnya dari tadi kita tidak pernah menyerang. Ingat ucapan dari tadi loh Pak Bom Bom. Saya dan Ustadz Yusuf tidak menyerang Pak Bom Bom, apalagi mengatakan Pak Bom Bom siluman. Pak Bom Bom dari awal itu siluman katanya. Lakadalah semar badrana ya. Lo enggak ada. Itu kan bahasa Sunggokong aja. Guru. Mereka siluman guru. Itu kan cuma film. Iya itu. Bener kata Yesus ya. Ya udah. Bener kata Yesus ya. Kami ngina cuma saya bilang, guru, mereka siluman guru. Ya udahlah. Jangan kau marah, itu film saja. Iya udahlah. Enggak apa-apa lah. Syukran jazakallah. Syukron. Jangan kabur lagi ya. Ya. Mulut kau sih. Bang lebih berwibawa Yusuf PI daripada Nandar. Memang daripada Nandar. Nandar kayak anak kecil. Iyalah, beda lah. Saya mah bukan ustad. Jadi masa ustad kayak gini tampilannya? Banyak. Enggak. Iyalah. Kita ini saling mengisi ya. Ada yang ustad, ada yang pelawak. Saya mah pelawak jatuhnya. Syukuran Pak Indra Prasetya ya. Bismillah. Oke, kita habiskan waktunya dulu ya. Mari kita salibkan dua orang ini ya teman-teman. Ya mari kita tampol ini si mulut-mulut dua ini yang terlalu licin kayak Bimo. Bukan.
kata-katanya tuh kan kayak bimoli segala macam teman-teman. Jangan mah. Iya, udah nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Berani dicubit ya. Jangan kalau main cubit orang, jangan tidak mau dicubit. Iya, nggak apa-apa. Ini aja loh. Nggak apa-apa. Ustaz Yusuf, kita menang Ustaz. Baik. Betapa tegarnya mamanya. Mari kita mainkan. Ya, kita ulangi lagi nih. Ya, lawan harus tutup mulut ya, itu mulut tutup bisukan. Ya, silakan. Aduh. Wih, kita mulai. Saya tunggu waktunya Berarti aja. saya Ustaz Yusuf ya. Saya Ustaz Yusuf ya. Terima nih ya. 5 menit kita ulang lagi. Ya. Ayo, Pak Bom, Rudi. Oke ya teman-teman. Bang Nander mau duluan? Silakan antum. Nah, ya saya prolog depan aja ya, sekitar 2 menit. Ya, teman-teman saya akan mengulangi ayatnya dan tolong dicatat ya teman-teman dimanapun Anda berada tentang masalah penyalipan. Al-Quran kita tidak menolak sejarahnya, tetapi orang yang disalibkan itu telah dibantah oleh Al-Quran, itu bukanlah Nabi Isa. Berdasarkan Quran surah An-Nisa ayat 157 yang saya bacakan tadi ya. An-Nisa 157 ya. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Orang-orang berkata pada saat itu bahwa mereka menangkap Isa putra Maryam Rasul Allah, utusan Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tapi dia diserupakan. Lalu dikemanakan Nabi Isanya? Ayat selanjutnya, barrafa'ahullahu ilaih, An-Nisa 158, dia diangkat ke hadirat Allah. Lalu kenapa alasannya? Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan sebuah nama, tapi diserupakan. Ya, ternyata teman-teman ada tugas kedua Nabi Isa ketika diturunkan kedua kalinya nanti di dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 63 ya. Az-Zukhruf ayat 63 ya. Di situ dikatakan walamma jaa Isa bil bayyinat qala qad ji'tukum bil hikmah wa li ubayyina lakum ba'dalladzi takhtalifuna fi fattaqullaha wa ati'un. Kata Nabi Isa ya. Nabi Isa datang kedua kalinya untuk menjelaskan dengan hikmah apa yang telah diperselisihkan selama ini oleh Islam dan Kristen. Ya, contoh masalah penyalipan. Dia sendiri yang akan menjelaskan kepada Kristen ya bahwa Nabi Isa diserupakan dengan siapa di masa yang telah lalu. Jadi teman-teman ya, sengaja Allah tidak menyebutkan sebuah nama, ternyata Allah menyuruh sendiri Nabi Isa yang menjelaskan pada saat turun kedua kalinya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Silakan Bang Nandar. Terima kasih. Oke, saya lanjutkan. Terima kasih teman-teman ya. Kalau kita melihat Matius 27 ayat kelima, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Inilah keteledoran bagaimana para pendeta dibohongi dengan terjemahan. Pak Bom, coba nanti Anda jelaskan ya. Saya bacakan di dalam bahasa Ibraninya. Hu hislik et hakesep letok bait otsar hamikdas halak misampe tala et asmo. Di dalam bahasa Ibrani dijelaskan bahwa Yudas itu digantung oleh orang lain. Nah, kalau kita lihat di dalam tafsirannya mendukung apa yang ada tertulis di dalam bahasa Ibrani. Matius 27 nomor kelima atau ayat kelima. Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri, sementara Kisah Para Rasul 1:18 mencatat bahwa ia tewas karena jatuh. Barangkali yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang telah diruncingkan. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Kenapa perut Yudas bolong, Pak Bom? Saya tunjukkan kepada Anda. Kenapa perut Yudas bolong? Ternyata orang yang dianggap Yesus oleh halayak ramai itulah Yudas. Di dalam Yohanes 19 ayat ke-34. Perhatikan Pak Bom. Tetapi seorang di antara prajurit itu menikam lambungnya. Makanya perut Yudas bolong karena lambungnya ditikam oleh tentara Romawi dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Pertanyaan saya buat kalian berdua, kenapa ada dua kisah tentang kematian Yudas yang berbeda? Kematiannya yang satu digantung di tiang salib, sementara yang satunya perutnya bolong.
Ternyata setelah saya eksplorasi, yang ditombak oleh tentara Romawi adalah Yudas Iskariot. Tadi Ustadz Yusuf mengatakan bahwa Islam tidak ada urgensi, Quran tidak ada urgensi menyebutkan siapa yang disalib. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tidak pernah ditanya oleh para sahabat, dan sahabat pun tidak pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Tolong selesaikan permasalahan yang ada di dalam Matius 27 ayat kelima dalam bahasa Ibrani. Anda pendeta, Anda lulusan sekolah teologi. Masa Anda tidak bisa membuktikan kalau Yesus disalib? Sementara ayat ini jelas mengatakan Yudaslah yang disalib, yang menggantikan Yesus Kristus. Ceder, Pak Pendeta. Jangan tertunduk lesu. Agus nih bos. Muah. Agus. Aduh. Bom nih. Ayo guys, tap guys. Gantian. Baik. Saya ya jawab ya. Belum, timer dulu. Oh iya. Oke, saya aja ya yang mencet PK, saya aja ya biar nggak salah posisi. Ya. Saya belum diterima dulu. Silakan, kita diam Ustadz Yusuf ya. Mereka berbicara. Saya ya. Silakan. Ya. Oke. Silakan, Shalom saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji dan syukur. Oke, saya balik kamera dulu ya. Bagaimana cara balik kamera? Sorry. Oke. Tadi Nandar membawa di dalam Kisah Rasul 1 ayat 18, Yudas perut Saya kira dia membawa ayat itu, yaitu untuk cocomologi dia ya, maklumlah. Karena di Alkitab itu harus dijelaskan secara terperinci dan waktu mungkin saya pikir kurang begitu baik ya. Ya, jadi memang Nandar ini cuma cocomologi, dia mengambil dari Kisah Rasul 1 ayat 18, Matius 27 ayat 3, yang mana Yesus dia bertanya, kok Yudas mati disalib, dikatakan dalam Matius 7, sedangkan di ini. Nah, kita lihat yang tertikam itu siapa? Kita bicara Yudas ya, kita bawa dari Yesaya 53 ya. Nanti saya tunggu Nandar dulu, dia keluar dulu sebentar, baru nanti saya hajar dia ya. Tunggu dulu. Saya kasih lihat dulu ini. Nah, ini nubuatan, kok lari ke sini? Aduh, ini kenapa nih? Yesaya 53. Oke. Yesaya 53, kalau kita baca dari ayat 4, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah. Nah, di sini sudah nubuatan. Penyakit kita lah yang ditanggung, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengiri dia kena tulah, dipukul dan ditindas. Perhatikan, dipukul dan ditindas Allah. Oke. Nah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Sejak kapan Yudas tertikam dengan pemberontakan kita? Yudas itu manusia biasa. Dia bukan sang pencipta, bukan dia penebusan. Dia bukan anak domba ya. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Sekalipun di sini ya, ayat yang ke-6, sekalipun sesat seperti domba. Nah, ini bicara domba ini. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Yudas tidak pernah dibilang adalah domba sembelihan. Yesus adalah anak domba Allah. Jadi Nandar, kau sudah selalu bilang Yesus domba. Kalian selalu bilang Yesus binatang, domba. Sejak kapan Yudas menjadi domba dan binatang ya? Saya pikir kalau Anda membawa itu hanya kurang kuat ya. Kalau memang Yesus disalib, Yesus adalah domba anak ya. Karena di dalam kitab Taurat itu sembelihan, darah itu melambangkan darah itu percikan. Tanpa percikan darah tidak ada pengampunan dosa. Saya mungkin baru kali ini aja ya. Saya kasih sebentar dulu. Lairudi mau tambah atau bagaimana? Silakan lah ya. Ya. Perhatikan Pak Bambom. Ustadz tolong catat nanti surah 21 ayat 34. Di situ dijelaskan, kami tidak menjadikan keabadian bagi seorang manusia pun sebelum engkau, buka kurung tutup kurung, Muhammad. Maka jika kamu wafat, apakah mereka akan kekal? Ayat itu menjelaskan bahwa Nabi Isa yang kau baca di surah 4157, sesuai ayat ini tidak ada yang abadi, artinya dia wafat. Kalau sampai dia wafat berarti sebelum Nabi Muhammad, artinya masih ada yang belum wafat.
ayat ini jadi bertentangan, ya. Yang kedua, tadi Nandar mengatakan kenapa tidak disebutkan namanya? Karena tidak ada sahabat Nabi yang bertanya, kamu tahu nggak tafsir Kemenak? Dikatakan yang disalib itu si Judas. Apakah Kemenak bertanya kepada Muhammad sehingga Kemenak bisa menjelaskan yang disalib adalah Judas? Yang kedua, tolong kau buka tafsir Ibnu Katsir, ya. Nanti Ustaz Yusuf bisa itu ya. Di surah 4157 itu dijelaskan di situ dengan baik dan benar apa isi tafsir Ibnu Katsir, bahwa peristiwa itu bukanlah peristiwa yang dialami orang di Yahudi, tetapi yang menangkap itu bukan orang Romawi, bukan orang ahli Taurat, lain orang Damaskus. Karena bukan Yesus yang dimaksud, tapi Isa yang adalah orang Arab yang didatangi orang dari Damaskus. Baca dulu tafsir Ibnu Katsir, ya, biar engkau tidak tersesat oleh karenanya. Terima kasih. Singa Singa ya. Singa bebek. Udah kami ini sadar. Meskipun penutur keliling pajak, kami menyampaikan terus. Baik. Oke ya, kita ini lagi. Ya, silakan. Catat ya. Diterima. Kalian mute, giliran kami yang berbicara. Silakan Ustaz Yusuf. Duluan. Ya. Saya kira jemaatnya saja. Lain ditanya, lain dijawab. Pak Pendeta di awal sudah sombong. Kita bal-balilah dua siluman ini. Ternyata saya nggak tanya itu, Pak Bom. Yang saya tanya, ini loh Pak Bom. Anda kan lulusan sekolah teologi toh. Tetapi seorang di antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Ya kan? Di sini mohon maaf, kita salah ayat ya, sorry. Kita lihat ke Matius 27 ayat ke-5. Pak Bom, ini yang saya tanya Pak Bom. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Ini kok terjemahannya bisa menggantung diri? Tidak ada satu penafsir Bible di dunia manapun, di belahan bumi manapun yang menafsirkan ini menggantung diri. Karena kalau menggantung diri, berarti dia sendiri yang menggantung. Ternyata kalau kita lihat di dalam bahasa Ibraninya, hu hislik et hakesep letok bait hatsar hamikdas halak misam petalah et asmo. Ternyata dia digantung oleh orang lain. Makanya ada tafsirannya Pak Bom yang saya kasihi. Ini loh tafsirannya. Langsung saja. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Pertanyaannya kenapa? Pertanyaan yang kedua, kenapa di sini perut Yudas bolong? Sedangkan di dalam Matius 27 ayat ke-5, ternyata Yudas gantung diri, digantung, disalib. Jadi yang benar yang mana? Yudas ini disalib, perutnya bolong. Itu kenapa perutnya bolong? Ternyata Bible Anda yang menerangkan kenapa Yudas bisa bolong perutnya, karena dia ditusuk tentara Romawi di dalam Yohanes 19:34. Jeder, ini baru konsisten dan komitmen. Silakan Ustaz Yusuf. Nah, terdiam kau. Baik, teman-teman, saya akan tampilkan dulu ya yang dibaca oleh Bang Rudi Yohanes ya, untuk sebagai bantahan gitu ya.
Di sini ya teman-teman, kita dapat melihat Quran surah Al-Anbiya ayat 34. Yang dimaksud ya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan manusia kekal abadi sebelummu. Itu betul ya, betul. Makanya ya Nabi Isa itu diangkat ke hadirat Allah, dia belum mati. Lalu kapan Nabi Isa itu dimatikan? Mari kita buka ke dalam Quran surah Maryam yang saya bacakan ayat 33 ya. Ya, di sini dikatakan wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu. Jadi Nabi Isa itu tidak mati, tapi ya dia diangkat dan pada hari dia diturunkan kembali dia akan merasakan mate. Artinya sesuai dengan Al-Anbiya tadi bahwa ya tidak ada manusia itu hidup kekal, nggak ada, Bang Rudi ya. Ingat itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Di sini dapat kita lihat ya teman-teman dengan kosakata amutu ya, kejadian yang akan datang, Nabi Isa akan mati. Jadi tidak ada abadi sebelum dan sesudah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan Quran surah Al-Anbiya ini juga yang dijadikan hujah sebagian ulama bahwa mereka berkesimpulan Nabi Khidir telah wafat ya. Jadi konteksnya itu ada asbabun nuzulnya teman-teman ya. Jadi asbabun nuzulnya kenapa? Nih ya kalau kita baca ya. Rudi ini ya, dia sok tahu aja tentang Al-Qur'an gitu ya Bang Rudi ini. Quran surah 21 ayat 34 ya, langsung aja nih ya. Teman-teman nih di sini kalau kita pencet asbabun nuzulnya ada sebab turun ayat tersebut ya. Jadi bukan berkaitan tentang masalah Nabi Isa. Jangan kau sambung-sambungkan yang kagak nyambung Bang Rudi ya. Bahwa ayat Al-Qur'an itu harus disiplin dan sesuai dengan kaidah ilmu ya. Jeder, kalah lagi. Jeder. Jawab dulu apa yang ditanyakan Bang Nandar, silakan. Aduh, gak ada perlawanan Ustaz Yusuf. Ya, kalian nggak ada perlawanan. Ya, kalau PK ini nggak ada sultannya memang di sini. Kalau PK Nggak sempat kita nggak apa-apa nanya lah. saya Bang Nandar, nggak apa-apa lah. Biarkan dulu mereka jawab pertanyaan Bang Nandar. Iya. Nggak beres masalahnya. Ustaz Yusuf belum nanya padahal ya. Antum nanya lah Ustaz. Sudah Biar mereka siap, tambah sudah siap kelanjutan. ketampol, sudah siap kalian saling ketampol. Udah, siap. jangan banyak cincong. Langsung aja. Ya, matikan Dari mic tadi kalian. ketampol, nggak nampol-nampol. Matikan mic kalian, mic. Ayo Pak Bom Siap, silakan. saya matikan. Ya teman-teman. Terima dulu. Sudah, Terima kok sudah dulu. terima, gimana sih Itunya mau kayak timernya. gini, lu? Ya udah. Belum ada. Belum. Nah, baru. Sudah. Mana sih baru? Silakan. Teman-teman ya, kita lihat ini Nandar justru mereka ini ketampol dengan mulutnya sendiri. Di satu sisi di Al-Quran mengatakan bahwa Isa diserupakan, Isa tidak disalib. Kemudian mereka bilang Yudas yang disalib. Ingat ya, Yudas yang disalib. Sekarang dia bawa di Alkitab, dia bilang Yudas tidak disalib, Yudas tergantung. Ini kan aneh ya. Terus mereka bilang Yudas yang disalib lagi sekarang, bukan Yesus yang disalib. Ini terbelah balik. Mereka mencocomologi, mereka mengatakan bahwa Yudas yang disalib. Sejak kapan Yudas disalib? Nih, saya udah tadi jelaskan ya, percuma kita mau jelaskan sama Nandar bilang Yudas disalib lagi. Aduh, ini Nandar, nih, kau lihat ini ya, nih. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud. Kristus anak Daud. Bukan Daud yang bunuh Isa ya. Atas penduduk Yerusalem. Dan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Nandar, kau lihat ini. Mereka tikam dan akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal. Yudas bukan anak tunggal, Nandar. Yesus itu anak tunggal Allah. Dan akan menangisi dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Yesus tidak punya saudara. Yesus itu anak sulung. Kau ini aneh-aneh aja, sudah dijelaskan. Nih kita buka di Mazmur. Gua jawab lu ini. Sejak kapan Mazmur bernubuat tentang Yudas nanti mati? Yudas itu dinubuatkan tentang dia akan berkhianat kepada Yesus. Nih Nandar, kau buka mata nih. Kau tidak pernah buka di sini. Masa Yudas yang ada di sini? Nih. Kau lihat ini nih.
Ini sudah dinubuatkan dari Mazmur 22:17 dan selanjutnya. Sebab anjing-anjing mengerumi aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Nih, Yesus lewat disalib, segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton, mereka memandangi aku, mereka membagi-bagi. Nih, kau perhatikan ini, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Ini sudah dibuatkan untuk Yesus. Kau mengatakan bilang Yesus, Yudas disalib, Yudas yang disalib, Yesus tidak. Kau lihat ya, saya tampol kau dulu nih, kau nih, aduh. Yang menjadi saksi di bagaimana Bunda Maria tidak mengenal, nih, masa Bunda Maria tidak mengenal anaknya? Kalau gini ya, Yohanes 19 ayat 26. Nanti lanjut, oke. Lanjut terakhir Rudy. Ya, nanti oke, silakan. Sekarang Nandar, tolong kau perhatikan sama Ustaz Usyuk. Apa yang kau bilang tadi ini ya, ditampol kau. Sebagian ulama menyimpulkan dalil dari ayat ini bahwa Khidir As telah wafat. Khidir aja telah wafat. Masa Isa nggak wafat? Bahwa ayat itu memang menjelaskan tidak ada manusia yang abadi. Sebelum Nabi Muhammad semuanya sudah wafat. Sementara kalau kau bilang ini tidak benar, ini kan ulama. Khidir As sampai hari ini hidup. Paham nggak kau? Tapi dibuat di sini bahwa Khidir As telah wafat. Belum lagi di langit keberapa, kan ada tingkatan langitnya itu tak. Langit pertama Adam, kedua itu Yahya dan Isa, langit ketiga Yusuf, keempat Idris, kelima dan sebagainya ya. Jadi ini pahami dulu Tat. Nah, kemudian Tat, yang tadi belum kau jawab mengenai Yudas. Bagaimana Kemenak bisa mengatakan yang disalib itu adalah Yudas? Dalilnya dari mana? Jalannya dari mana? Sementara kau bilang bilang murid-muridnya tidak ada yang bertanya. Pengikut Nabi para sahabat, ya tidak ada yang bertanya tadi kan. Sementara Kemenak lebih hebat dari para sahabat. Apakah Kemenak itu pergi menemui Muhammad di alam goib dan bertanya siapa yang disalib? Oh Yudas. Nandar bilang tadi nggak ada ditanya, makanya tidak disebutkan namanya. Kemudian tolong kau baca tafsir surah 4157, kau baca dengan baik dan benar dari tafsir Ibnu Katsir. Yang menyalibkan itu orang Damaskus, bukan orang Romawi. Makanya kalian salah, yang dimaksud Isa itu jelas dia nggak disalib orang Damaskus. Pertanyaan itu kan kepada orang Damaskus, bukan kepada orang Yahudi, Taurat dan Farisi. Terima kasih. Nanti saya akan lanjut sebentar ya, waktu jadi sudah. Lain ditanya, lain dijawab guys. Guys, Ya ini udah, kita sebentar. ini kita menang debat, tapi kok kalah PK ini teman-teman. Kita menang debat, ini kenapa kalah PK kita? Aduh. Yang kalian hadiah ikut tampol. Yang kalian hadiah. Ayo, udah. Udah. Ayo waktu. Ada siluman guru. Waktu. Terima. Waktu. Terima dulu. Waktu. Belum. Mister Yusuf belum menerima itu. Ustadz Yusuf, terima Ustadz. Nggak ada pencetannya ini Bang Nandar. Bom ini nggak nerima. Gua sudah terima, mungkin gila. Sudah gua dari tadi lo duluan gua. Udah terima. Aduh, ditolak nih bom nih. Oke, saya ulangi ya. Tempat saya nggak ada pencetannya. Oke. Nah, itu saya. Ulang lagi. Ulang. Ya teman-teman ya, di sini saya sudah mulai tampol dia. Saya tadi terikut dengan Udah. Pak Bom belum. Udah lu siap aja gua tampol lu. Ini kenapa ini? Pak Bom. Lu ingat Ustadz Yusuf coba antum yang ini. Apa Bom coba Pak Bom yang ngirim match, Ini nggak bisa loh. Coba saya ini ada tulisannya tanding ulang gitu. Iya, coba tanding ulang coba. Mana? Jangan takut. Katanya tadi pas aku ngomong di mute ya. Enggak ada. Ngapain gue nih? Diterima. Channelmu enggak terdengar suaraku. Enggak ada. Mana ada gue nge-mute demi Allah aku. Enggak ada.
Jod, buruan. Ada nggak? Terima. Astagfirullah. Nggak ada pencetannya Bang Nandar. Putaran kemenangan 50 detik lagi tuh di atas. Jangan di putaran kemenangan, jangan tunggu itu, diterima itu. Yang ada di sini tidak ada tanda terima, tidak ada di sini. Iya, nggak ada tanda terimanya. Tempat saya pun nggak ada. Tunggu habis dulu putaran kemenangan itu Nandar. Ya. Nandar ini orangnya tahunnya nggak sabar ya. Kau hidup pun ini susah sekali kau ini. Lo yang nggak sabar siapa? Lalu lah. Tuh kan udah mulai emosi baik-baik. Nah, yo tuh kan. Habis lu tuh gak ada sabar gimana sih lo? Teman-teman, saya sudah mau tampol dia. Tadi dia bilang dia mengikuti perkataan. Nandar, jangan kau mute ya di tempatmu karena aku siarkan live dari tempat. Saya nggak mute, itu di YouTube juga ada mute dari Hong Kong. Jangan memfitnah. Teman-teman sayang ya waktunya nih yang. Ada yang bilang penonton. Terima. Aduh, sebentar nih. Giliran kami yang bicara toh. Loh, kok giliran Anda ya? Saya lah. Kok giliran Anda? Gimana sih? Oke, Ustadz Yusuf dulu, silakan. Oke, saya membantah sedikit aja ya Bang Nandar tentang apa yang dikatakan oleh Rudy Yohanes ya. Jadi Rudy Yohanes ini dia kagak paham, buta tentang Al-Quran, tapi mencoba untuk menuntun orang yang paham Al-Quran kayak gitu ya. Makanya tadi kenapa saya membawakan Quran surah Maryam ayat 33, karena di situ dikatakan Nabi Isa tidak mati. Ya, tidak mati Nabi Isa. Wa yauma amutu, kejadian matinya akan datang. Ya, akan datang kedua kalinya kejadian dia mati. Berarti di masa lalu dia tidaklah mati. Ya, ingat itu fi'il mudhari'. Ya, fi'il mudhari' itu menceritakan kejadian yang akan datang. Nah, jadi cukup itu yang saya sampaikan. Terus untuk masalah kemenak itu dia boleh mengambil tafsir dari si A, si B, si C, mau Ibnu Katsir, mau Jalalain atau Muyasar, boleh Bang Rudi. Bukan berarti kemenak itu harus bertemu dengan Nabi. Ya, itu buang pemikiran Anda kayak gitu ya. Jadi kayak gitu. Dah, silakan Bang Nandar. Silakan lanjut karena harus lebih banyak waktu Bang Nandar. Siap, makasih Ustadz Yusuf. Bom lain ditanya, lain dijawab. Dia menggunakan tafsiran diri dia sendiri. Kalau saya, Yudas matinya disalib menggantikan Yesus, itu data dari LAI loh. Ini edisi study memang. Kalau para jemaat, bahkan para pendeta sendiri belum tentu punya ini. Bahkan Pak Bom saja belum tentu punya ini. Ini dari LAI teman-teman ya. Ini saya tunjukkan. Ini harganya 50 juta. Lembaga Alkitab Indonesia. Ini dari Lembaga Alkitab Indonesia. Kita buka nih. Nah, Pak Bom kan belum tahu itu ya. Kita lihat teman-teman ya. Matius 27 ayat ke-5. Ini tentang Yudas yang disalib itu ya. Kita lihat nih. Ada tafsirannya dan ada catatannya. Ini yang menafsirkan bapak-bapak gereja. Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri. Sementara Kisah Para Rasul 1 nomor 18 mencatat bahwa ia tewas karena jatuh. Ini ada spekulasi nih. Barangkali yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang telah diruncingkan. Ternyata bukan tonggak, tetapi tombak tentara Romawi yang tertulis di dalam Yohanes 19 nomor 34. Kemudian di sini ada konsensus nih. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan tuh. Hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Berarti yang disalibkan mengganti Yesus adalah Yudas menurut Alkitab Anda sendiri. Sekarang saya tanya kepada Anda. Anda menafsirkan tanah Torah Nevi'im Ketubim, Anda menafsirkan salah satu kitab yang ada dalam Nevi'im, yaitu kitab Yesaya. Saya minta kepada Anda, di dalam Targum Yonatan yang mana? Bahwa itu adalah untuk Yesus. Itu bukan untuk Yesus. Yang untuk Yesus itu adalah Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Nanti saya jelaskan ke situ. Sekarang saya tanya kepada Anda, kalian berdua. Lain ditanya, lain dijawab. Saya tanya Pak Bom. Makanya Pak Bom nggak pernah berani debat 1 lawan 1. Karena pasti keok di awal gitu kan.
Coba Pak Bombom berani gak debat sama saya 1 lawan 1? Nggak berani. Beraninya harus ada backupnya. Baik, saya tanya sama Pak Bombom. Pak Bombom, tolong Anda jawab ya. Adalah 40 ayat. Yudas yang menjadi tokoh penting di dalam perikop itu, di dalam pasal itu, kenapa hanya diceritakan sampai ayat ke-5? 1. Yang kedua, saya tanya kepada Anda. Kenapa tentara Romawi, rabi-rabi Yahudi, dan orang-orang Farisi itu terjatuh di ayat ke-6-nya? Jawab. Jangan lagi Anda lain ditanya, lain dijawab. Saya tanya tentang bahasa Ibrani Matius 27 ayat ke-6, ayat ke-5, Anda nggak jawab. Lari kemana-mana. Jeder. Mau nangis. Semar badrana ya ditampilin gua yang sia barudak. Ustaz Yusuf, mohon maaf deh, aduh, mereka nggak ada lawan ini. Apa, Bang Nandar? Anggap apa? Lanjutkan aja. Jawab, jangan begini-begini, jawab pakai data. Oh, bantah data saya dari LAI loh. Nangis. Pak Bombom gak tega aku. Iya, nanti kalau saya nanya yang lain rusak nanti fokus Ustaz pertanyaan Yusuf, kita. nanya lah. Antum nggak bertanya-tanya dari tadi. Sebenarnya saya mau bawa Mazmur 91. Jangan mulut itu kayak bimoli. Tuh kan gak sabaran. Itu putaran kemenangan Sabar loh. dulu, Pak Bombom, waktu ngomong Anda belum, ya belum. Sabar dulu lah. Sabar dulu. Apa coba? Ketahuan mulut kalian tuh ember betul. Aduh. Udah tuh kan dia mulai. Tadi ngatain saya gak sabaran, ternyata yang gak sabaran Pak Bombom. Iya. Kalian waktu sudah habis masih ngomong terus aja terus. Ini kan belum dimulai waktunya. Iya, waktunya belum dimulai. Jangan punya waktu free ini kalian ngomong kayak mama orang bisa lihat. Tadi Anda juga ngomong. Dari tadi gua diam-diam aja. Udah. Guru, diterima. Nah, kita diam Ustaz. Oke. Jadi teman-teman, inilah Nandar si bala-bala bili-bili bolo-bolo ya. Dia ini putar sana putar sini. Ku tampol dia mulutnya ya. Dia ini bilang di LA, nggak usah kita nih lihat dia nih, dia tinggal enak saja menafsirkan ayat Alkitab dengan seenaknya. Saya hajar dia dulu nih, ini nih ya. Ini orang ini memang belum selesai selesai sudah lari pindah. Dia pindah ke sana kemari kayak baling-baling babu. Tadi kan saya lari ke Mazmur. Nih lihat ini. Yohanes 19 ayat 24. Kau lihat ini ya. Siapa menjadi saksi di bawah salib? Nih. Bagaimana mungkin kau percaya dengan kau punya mulut itu? Orang Kristen tidak percaya. Orang percaya itu cuma ini yang bersaksi dikit. Nih, Yohanes 19 ayat 25 dan 26. Kau lihat ini. Dan dekat salib Yesus berdiri. Nih, kau lihat ini. Berdiri ibunya. Ibunya berarti Bunda Maria. Dan saudara ibunya. Ini istri Klopas ini. Bunda Maria pun saudara. Bukan Musa dan Harun ya. Dan Maria Magdalena. Ini aku bilang Maria Magdalena punya istri ini. Kau sembarang saja. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid, ini Yohanes yang tulis ini. Yohanes yang jadi saksi. Woi, yang dikasihinya di sampingnya berkata ia kepada ibunya, ibu inilah anakmu. Nih, kemudian ini nih. Kemudian katanya pada muridnya, inilah ibumu. Dari sejak itulah murid ini Yohanes menerima dia di dalam rumahnya. Makanya Bunda Maria itu dengan Yohanes, mereka punya rumah ada di Efesus sana. Makanya kau pergi ke Turki sana, jangan coba tahu di Indonesia saja. Mulut kau itu cerewet saja. Nah, tadi kau bilang berbau perkataan Yesus. Oke, saya lanjut ke sini. Kau lihat ya. Nih, Matius 24 ayat yang 35. Kau percaya dengan Yesus ini? Nanti saya akan hajar kau sebentar. Ronde kedua ya. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Kau ingat kata-kata Yesus ya? Ini perkataan Yesus tidak akan berlalu. Sebentar nanti tahap kedua baru saya akan jelaskan kau perkataan Yesus. Masa kau pegang dengan kata Yesus baru habis itu kau muntahkan perkataan Yesus lagi. Sebentar nanti saya kasih tunjuk kau ayat penutup ya, ayat sebentar tunggu setelah ini ronde kedua ya. Nanti saya akan tunjukkan perkataan Yesus. Kau jamin tuh Nandar, pegang kata-katamu ya. Perkataan Yesus kau pegang, kau ikuti perkataan Yesus ya. Saya lalu kau bilang Yesus bilang disunat begini, kita harus mengikuti perkataan Yesus. Sebentar saya tunjukkan kau perkataan Yesus bahwa Yesus akan disalib, mati dan dibangkitkan. Saya akan tunjukkan kau ayat itu. Oke? Silakan Rudi. Oke. Ya, satu yang harus kalian pahami dari Sinandar ini,
Sekarang dia tidak pernah lagi membahas Yesus dalam kubur. Karena kalau dibahasnya yang di dalam kubur, maka bagaimana Yudas di dalam kubur bisa mati tergantung? Siapa yang memindahkan mayatnya dari dalam kubur ke gantungan? Ini si Nandar, kawan. Makanya dihilangkan dia. Kemudian untuk Ustaz Yusuf, tidak usah pala kau giring-giring aku menafsir-nafsir. Aku nggak nafsir. Inilah mulutmu berbisa. Benar kata Bapak Bom. Ada apa jin di situ? Atau apa Guru, katanya itu? Ada siluman dia guru. Guru ada siluman. Ada siluman. Kalau kau berdiskusi supaya berdiskusi saja. Gak usah kau giring-giring. Itu kuambil, akan aku bertanya tadi. Dan itu kuambil dari tafsir Ibnu Katsir. Tafsir-tafsirnya ada, kau baca aja. Nah, ingat ya, aturan dalam diskusi gak usah kau giring-giring dong. Ya. Kemudian, kau membilang asbabun nuzul surah Al-Anbiyah ayat 34. Kubacakan. Diriwayatkan oleh Ibnu Muzair, bersumber dari Ibnu Jariyah, bahwa ketika Nabi SAW diberitahukan hari wafatnya, beliau bersabda, "Ya Rabbi, siapa yang akan membela umatku ini?" Turunlah ayat ini, Al-Anbiyah 34, yang menegaskan bahwa setiap makhluk tidak ada yang hidup kekal di dunia. Makanya sebelum Nabi Muhammad itu siapa yang kekal? Nggak ada. Makanya kau baca tadi tafsir yang dikatakan Khidir pun sudah wafat. Bagaimana kau mau mengatakan Nabi Isa belum wafat sampai hari ini? Dalilmu di mana? Sekarang ku tanya dulu kalian. Di langit ke-1 ada Adam. Adam sudah mati atau belum? Di langit kedua kita langsung bicara Nabi Isa. Dia bertemu dengan Yahya. Di situ Yahya sudah mati atau belum? Dalam wujud apa di situ Nabi Isa dan Yahya? Coba kalian jawab dengan baik dan benar. Jangan asal nyerocos saja. Ya. Kemudian yang kau ambil tadi surah Maryam, ada enggak dikatakan di situ nanti dia turun lagi untuk apa? Untuk mati? Enggak ada. Memang dia akan turun tapi bukan untuk mati. Itu kan karangan kau. Paham enggak kau Tat? Jadi kalau berdiskusi saja, enggak usah kau pancing-pancing orang. Oh dia suka hatinya menafsir. Karena kau tahu kan ada sebuah waktu habis, Lai Rudi, Lai Bobom. Teman-teman yang di YouTube jangan skip iklan. Super sticker super tanknya jangan kalah sama yang di TikTok. Ya, terima kasih banyak sudah nonton. Ya, kawan-kawan yang di YouTube, jangan lupa super stiker di TikTok, jangan lupa bintang di Facebook, di TikTok.